Ini merupakan cairan yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dan lahan kering agar nanti tetap subur dan bisa berbuah lebat. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Piti. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping saya ini, pertumbuhan tanaman sangat luar biasa, sangat subur sekali. Walaupun dalam kondisi cuaca yang tidak stabil, nah di tempat kita sekarang ini panasnya luar biasa, sehingga menyebabkan biasanya secara umum kondisi tanaman mengalami pertumbuhan terhambat atau kerdil, dan lahan atau tanah itu menjadi sangat kering, sehingga ini harus cepat diatasi. Kalau tidak, maka tidak akan mendapatkan hasil yang sesuai yang apa yang kita harapkan, yaitu tanaman sehat, subur, dan bisa berbuah lebat. Oleh karena itu kawan-kawan, ikuti terus videonya. Hari ini kita akan melakukan teknik atau tip-tip atau cara bagaimana agar tanaman yang kita tanam ini tetap tumbuh optimal, tidak kerdil, serta bisa nantinya berbuah lebat walaupun dalam kondisi cuaca yang luar biasa panas dan lahan kering. Nah, seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam sangat subur sekali walaupun dalam kondisi cuaca yang panas, di mana menyebabkan tanah atau bedengan ini menjadi sangat kering. Nah, bisa dilihat ini di tempat kita ini lahannya berpasir kawan-kawan. Jadi lahan berpasir itu sebenarnya harus banyak memerlukan air. Jadi karena sekarang musim kemarau, jadi air sangat susah. Tetapi kita sudah menerapkan teknik-teknik perawatan di mana agar walaupun dalam kondisi cuaca lahan kering, tidak ada hujan dan cuaca yang sangat panas, bisa menyebabkan tanaman secara umum mengalami pertumbuhan terhambat atau kerdil. Tetapi sekarang bisa dilihat pertumbuhan tanaman cabai yang kita tanam, pertumbuhannya sangat luar biasa sekali, daunnya sangat hijau seperti ini. Dan ini tanaman cabai varietas pilar, jadi cabai merah besar kita tanam lagi dan sudah memasuki fase generatif. Di mana fase generatif ciri-cirinya sudah pecah cabang seperti ini, dia sudah ada keluar bunga seperti ini. Dan usia tanaman cabai yang kita tanam ini kurang lebih baru 40 HST. Jadi di usia 40 sudah lumayan bagus seperti ini kawan-kawan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hari ini kita akan memberikan tip atau cara bagaimana agar tanaman cabai yang kita tanam ini tetap tumbuh optimal, tetap tumbuh subur walaupun dalam kondisi cuaca yang luar biasa panas sehingga menyebabkan pertumbuhan agak terhambat atau kerdil. Nah, salah satu teknik yang kita berikan adalah sering sudah saya sampaikan melalui sistem pengocoran. Ini sangat penting sekali, sistem pengocoran atau pemberian unsur hara pada lubang tanam. Jadi kita tidak menggunakan pupuk kimia kawan-kawan. Mengapa kita tidak menggunakan pupuk kimia? Karena kalau musim kemarau itu, kalau kekurangan air hanya dipacu dengan menggunakan pupuk kimia atau pupuk sintetis, maka yang terjadi adalah tanaman bisa mengalami kelayuan kalau tidak diimbangi dengan air yang cukup kawan-kawan. Untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman cabai, langkah pertama yang harus kita siapkan adalah secara umum pasti semua petani sudah paham kita harus memerlukan air seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, caranya sangat simpel sekali. Ini baru langkah pertama kawan-kawan, bukan ini yang utamanya. Karena kita akan memberikan sistem pengocoran unsur hara yang nanti yang sangat komplit, yang sangat bagus, di mana unsur hara nanti mampu menyuburkan tanah, menggemburkan tanah, atau menyehatkan tanah. Nah, yang pertama adalah kita siram dulu seperti ini. Nah, mengapa kita melakukan penyiraman dengan air biasa? Karena ini kemarau kawan-kawan atau lahan kering. Jadi kalau kita langsung memberikan unsur hara atau pengocoran dengan pupuk, maka tidak akan melakukan atau tidak akan penyerapan tanaman cabai itu tidak akan menjadi sempurna. Jadi pertumbuhannya tetap agak kurang maksimal kawan-kawan. Nah, jadi kita siram dulu seperti ini. Memang agak ribet ini kalau perawatan musim tanam di saat cuaca yang sangat panas atau lahan kering seperti ini. Tetapi sebagai petani kita harus tetap bersabar kawan-kawan. Kita tetap melakukan
tugas kita sebagai petani agar tanaman tetap tumbuh nanti secara maksimal. Nah, seperti ini. Ini baru langkah pertama. Kita siram biar dia basah dia. Setelah kita melakukan penyiraman dengan air di setiap lubang tanam, langkah selanjutnya adalah pemberian pupuk organik cair. Nah, ini seperti ini, sering sudah saya sampaikan, kita buat sendiri. Ini takaran tempatnya kurang lebih ini 1000 liter. Dan kita taruh yaitu kotoran ayam yang tidak memakai sekam, kita tempatkan di karung seperti itu agar tidak ada endapan nantinya. Dicampur dengan E4 atau M21. Nah, kebetulan di ini kita menggunakan M21. Nah, itu tempatnya. Ini airnya tinggal sedikit kawan-kawan, atau pupuk organiknya tinggal sedikit. Jadi air 1000 liter, kotoran ayam kurang lebih 20 kilo. M21-nya kita pakai setengah liter dan molase juga setengah liter. Kita lakukan fermentasi kurang lebih 15-20 hari. Ini sudah siap pakai. Nah, banyak sekali pertanyaan, apakah ini dicampur air lagi? Tidak, kawan-kawan. Ini sudah ada airnya 1000 liter, tidak perlu lagi melakukan pencampuran dengan air. Ini aman, tidak jadi masalah, karena kita menggunakan M21 dan molase. Nah, setelah kita menyiapkan pupuk organik cair yang seperti sudah saya sampaikan tadi, ini takarannya ember kurang lebih 10 liter. Langkah berikutnya yang perlu kita siapkan adalah seperti ini. Ini merupakan umid asid plus kalium. Nah, mengapa kita menggunakan umid asid plus kalium? Karena tanaman cabai sudah memasuki fase generatif. Jadi unsur kalium itu sangat penting sekali. Ini juga pupuk organik kawan-kawan yang sangat bagus sekali untuk menyehatkan tanah, menyuburkan tanah. Karena kalau kita sebagai petani secara umum kita berbicara pasti tidak terlepas dari penggunaan pupuk sintetis atau pupuk kimia. Nah, untuk memperbaiki kondisi fisik dan biologi tanah agar tanah tetap sehat dan subur, maka memerlukan namanya asam humat atau umid asid. Nah, ini mereknya adalah Impresol. Nah, setelah kita siapkan bahan-bahan seperti ini, kita akan mengisi daripada campuran pupuk organik yang kita bikin sendiri dengan asam humat. Nah, asam humat kita akan isi hanya 2 sendok makan, sudah cukup seperti ini. Warnanya hitam seperti ini, kita kasih 2 sendok makan, 1, 2. Jadi dengan sistem seperti ini, maka tanah yang pada mulanya kering, tidak subur, tanaman mengalami pertumbuhan terhambat, akan bisa tumbuh maksimal, serta subur dan berbuah lebat nantinya kalau kita melakukan secara rutin. Nah, kita aduk seperti ini dulu. Jadi gabungan pupuk organik yang kita bikin dengan asam humat itu sangat bagus sekali untuk menyehatkan tanah, sehingga tanaman nanti bisa menjadi subur. Nah, kita aduk dulu kawan-kawan seperti ini. Ini bukan kopi, tetapi ini adalah nutrisi atau unsur hara yang sangat diperlukan oleh tanaman, apalagi di saat cuaca yang sangat panas atau lahan kering seperti saat sekarang ini. Setelah tercampur dengan rata dengan air yaitu umid asid plus kaliumnya, dan ini merupakan cairan yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dan lahan kering agar nanti tetap subur dan bisa berbuah lebat. Nah, karena sudah kita melakukan penyiraman tadi dengan air, maka kita siram langsung seperti ini. Ini aman kawan-kawan, tidak menjadi masalah. Ini takarannya kurang lebih 100 ml. Jadi kita memberikan 100 ml per setiap lubang tanam. Jadi sangat simpel. Jadi dengan cara ini, maka tanaman cabai yang kita tanam akan tetap tumbuh secara maksimal dan subur dan nanti bisa berbuah lebat. Nah, jadi lahannya menjadi atau tanahnya menjadi gembur, kawan-kawan, menjadi sehat karena ini merupakan pupuk organik. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, kalau menggunakan pupuk NPK atau menggunakan pupuk sintetis perlu melakukan penyiraman atau memerlukan air yang cukup banyak, kawan-kawan. Jadi kalau kekurangan air, biasanya tanaman tetap pertumbuhannya kurang maksimal. Tetapi kalau kita menggunakan dengan sistem seperti ini, menggunakan pupuk organik ditambah asam humat, itu tanahnya menjadi lembab atau menjadi gembur serta sehat, kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah ikut menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan, inilah tip atau cara agar tanaman cabai tetap tumbuh subur walaupun di musim kemarau di mana cuaca yang sangat panas, bedengan atau tanah menjadi sangat kering. Dengan bahan-bahan tersebut tanaman akan tetap tumbuh subur dan nanti bisa berbuah lebat.
Dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.